takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan Yesus Kau dahsyat. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melihat perumpamaan tentang 10 gadis yang disampaikan Yesus dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Selamat menyaksikan. Persiapan kedatangannya nanti, iya nggak teman-teman? Iya dong. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kalian menyediakan dengan buli-buli ini untuk sediaan nanti. Oh ya, Tapi kami rasa apa yang sudah kami persiapkan ini sudah cukup sampai datang mempelai. Iya nggak teman-teman? iya dong. Emang kalian yakin itu akan cukup sampai mempelai prianya datang? Iya, gimana kami yakin gimana nanti punya itu tiba-tiba habis, tiba-tiba bocor. Gimana dong? Bocor emang? Dan itu lebih baiknya harus membawa minyak buli-buli untuk berjaga-jaga nantinya. Oleh karena itu, kami menyediakan persediaan minyak di dalam buli-buli ini. Jadi loh, ya Aduh, Allah. Dengar ya, kita kan bisa bagi-bagi. Terus gimana buat bagi? Iya dong. Bener banget. Ya ampun. Apa susahnya coba berbagi daging kepada kami? Iya nggak sih? Iya dong. Aduh, maaf ya. Nanti minyak ini tidak akan cukup untuk kami dan juga tidak akan cukup untuk kalian. Bilang aja kalian gak mau bagi-bagi sama kami. Iya kan kita pelit banget sih. Iya dong. Pelit banget. Bukan begitu teman-teman. Maksud kami, minyak cadangan ini kan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, kita kan sudah punya tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sendiri toh. Jangan mengandalkan orang lain dong. Udahlah. Aku rasa minyak yang kami sudah bawa ini sudah cukup untuk sekarang sampai nanti. Bukan begitu teman-teman? Iya dong. Udah. Mending kita persiapan untuk menyambut kedatangan mempelai daripada kita kayak gini. Kayak tidak ada faedahnya gitu kan. Yang wes, kita lama menunggu ini. Kapan sang mempelainya datang? Kapan ya? Kan ya? Bagaimana jika sambil menunggu sang mempelai datang, kita beristirahat?
mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Maaf loh ya, kan tadi kami udah kasih tahu, udah kasih peringatan dan kalian sudah ini kan oke deh, kamu ini oh iya, ke tempat Pak Tony, ke tempat Pak Tony. Karena dari tadi kita mempersiapkan supaya lilinnya tetap menyala. Dan engkau mempelai yang bijaksana, engkau layak menerima mahkota ini. Dan engkau juga yang bijaksana, engkau layak menerima mahkota. Selanjutnya, dan engkau juga layak menerima mahkota ini. Dan selanjutnya, engkau pun layak menerima mahkota ini. Selanjutnya, engkau mempelai yang bijaksana, engkau pun layak menerima mahkota ini.
keselamatan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang kan berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Pasal ini melanjutkan dan sekaligus mengakhiri khotbah Yesus yang telah dimulai dalam pasal sebelumnya tentang kedatangannya yang kedua kali dan akhir dunia ini. Ini adalah khotbah perpisahannya tentang peringatan untuk kita semua, sama seperti penghiburan yang diberikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mereka membutuhkan keduanya dalam dunia penuh dengan godaan dan kesukaran seperti ini. Akan melalui perumpamaan ini, orang-orang yang percaya kepada kekristenan diibaratkan seperti 10 gadis ini, dan kelak mereka akan dibedakan dengan cara yang demikian juga. Mereka yang siap dan tidak siap pada hari yang mulia itu digambarkan melalui perumpamaan ini. Tugas gadis-gadis ini adalah menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, sebuah tugas sangat membahagiakan. Mereka datang untuk bersiap siaga, melayani mempelai laki-laki itu ketika ia muncul, dan sementara itu mereka menunggu kedatangannya. Perhatian utama mereka adalah memiliki terang di tangan mereka ketika sedang melayani mempelai laki-laki itu. Dengan itu, mereka dapat menghormati dan melayani dia. Perumpamaan ini mengajarkan tentang apa yang terjadi saat Tuhan Yesus datang menjemput murid-muridnya untuk dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang kedatangannya terjadi secara tiba-tiba. Ia akan membawa gadis-gadis, yakni jemaatnya yang siap sedia. Bagi yang tidak mempersiapkan diri, tidak ada kesempatan untuk berbenah. Segera pintu ruang tertutup, perjamuan ditutup, dan tidak akan dibuka kembali. Menjadi gadis-gadis bijaksana adalah tanggung jawab setiap Kristen. Untuk itu, perlu kita mempersiapkan dan memperlengkapi diri untuk menyongsong atau menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 3 makna dari kisah 10 gadis. Yang pertama, mengikuti Tuhan harus disertai kerelaan untuk melakukan tanggung jawab dari Tuhan. Dan yang kedua, mengikuti Tuhan hendaknya disertai dengan tidak hitung-hitungan. Dan yang ketiga, mengikuti Tuhan hendaknya bersiap berpikir panjang.